Banyak orang menyalahkan orang Asia sebagai penyebab daripada virus corona. Beberapa hari yang lalu, seorang teman saya menelepon saya. Dia cerita katanya, sejak virus corona ini menjadi parah di Amerika, beberapa orang teman Amerikanya itu sikapnya jadi berubah. Teman-temannya itu menjadi agak sinis dan menjaga jarak sama dia karena dia orang Asia. Dan mungkin itu disebabkan karena teman-temannya ini berpikir, karena bangsaku hari ini menderita. Bangsamu penyebab daripada penderitaan virus corona ini. Hari ini orang saling menyalahkan siapa yang menjadi penyebab daripada virus corona ini. Bahkan tidak sedikit orang yang justru menyalahkan Tuhan sebagai penyebab daripada virus ini, saudara. Saudara, rupanya orang Israel pernah mengalami kejadian yang serupa seperti apa yang sedang kita alami hari ini, saudara. Saudara, di Alkitab pernah dicatat sebuah wabah yang mengerikan. Bahkan saya pikir lebih mengerikan daripada corona, saudara. Karena dicatat dalam Alkitab bahwa sebuah penyakit menyebabkan 70.000 orang mati dalam waktu kurang dari 3 hari. Coba bayangkan, saudara. Dalam waktu kurang dari 3 hari, 70.000 orang mati. Peristiwa ini bisa kita baca di dalam 2 Samuel pasal yang ke-24 dan 1 Tawarik pasal yang ke-21. Saudara, wabah yang mengerikan ini terjadi di masa akhir pemerintahan Raja Daud. Di akhir masa kepemimpinannya sebagai Raja, Daud melakukan sebuah kesalahan yang sangat fatal di hadapan Tuhan. Hatinya tergoda untuk menghitung jumlah rakyatnya, dan dia memerintahkan Yoab untuk menghitung jumlah rakyatnya. Apa yang salah dengan menghitung rakyat? Apa yang salah dengan sensus? Tentu tidak ada salahnya, saudara. Tapi masalahnya, motivasinya apa? Saudara, menghitung rakyat itu biasanya dilakukan ketika seorang raja hendak berperang. Jadi, kalau kita baca di beberapa bagian Alkitab Perjanjian Lama, saudara, ketika Israel mau berperang, maka Tuhan suka menyuruh raja untuk menghitung jumlah pasukannya. Tapi saudara, pada bagian ini kita melihat bahwa Daud tidak sedang akan berperang, saudara. Jadi saudara, ketika kita melihat Daud menghitung jumlah rakyatnya, kita bisa melihat sebetulnya adalah sebuah kesombongan. Motif Daud menghitung rakyatnya adalah karena kesombongan. Mungkin sudah saya bayangkan di akhir daripada kepemimpinannya ketika dia mau pensiun, sudah dia ingin tahu seberapa hebat, seberapa banyak prestasi yang telah dia raih. Dan itulah sebabnya saudara, Tuhan marah dan melihat itu sebagai sebuah dosa. Saudara, kita menunjukkan bahwa kesombongan adalah sebuah dosa yang sangat menjijikan di mata Tuhan, saudara. Dan itu membuat Tuhan murka kepada Daud yang mengakibatkan orang Israel juga menderita. Itulah sebabnya Tuhan murka dan menghukum Israel. Tapi menariknya pada bagian ini Tuhan menawarkan 3 pilihan hukuman kepada Daud. Yang pertama, 3 tahun kelaparan. Yang kedua, 3 bulan dikejar-kejar musuh. Atau yang ketiga, 3 hari kena wabah penyakit sampar. Dalam keadaan yang menyesal karena sudah berdosa, Daud akhirnya memutuskan untuk memilih pilihan yang ketiga. 3 hari penyakit sampar melanda Israel. Dan itulah yang terjadi, saudara. Tuhan mengutus malaikat maut untuk membunuh orang-orang Israel dengan wabah penyakit sampar. 70.000 orang mati kurang dari 3 hari. Keadaan begitu mengerikan. Ratap tangis ada di mana-mana di Israel. Namun saudara, Tuhan itu penuh kasih. Tuhan penuh anugerah. Dia tidak membalas timpal dengan apa yang seharusnya Daud terima. Pada 2 Samuel 24 ayat 16, firman Tuhan berkata, ketika malaikat mengacungkan tangannya ke Yerusalem untuk memusnahkannya, maka menyesalah Tuhan karena malapetaka itu. Lalu ia berfirman pada malaikat yang mendatangkan kemusnahan kepada bangsa itu, cukup, turunkan tanganmu sekarang. Pada waktu itu malaikat Tuhan itu ada dekat tempat pengirikan Arauna, orang Yebus. 2 Samuel 24 ayat 25. Lalu Daud mendirikan di sana mezbah bagi Tuhan dan mempersembahkan korban bakaran dan korban keselamatan. Maka Tuhan mengabulkan doa untuk negeri itu dan tulah itu berhenti menimpa orang Israel.
Saudara, ada dua hal penting yang ingin Tuhan ingatkan pada saya dan saudara melalui firman Tuhan hari ini. Yang pertama, saudara, konsekuensi dosa adalah penderitaan. Saudaraku, dosa Daud menyebabkan Israel menderita. Tapi saudara, kalau kita pelajari, sebetulnya bukan cuma Daud yang berdosa pada bagian ini. Saudara, penafsir yakin bahwa sebetulnya hukuman ini juga adalah hukuman karena orang-orang Israel berdosa. Kalau kita melihat perikop sebelum-sebelumnya, saudara, beberapa perikop sebelumnya, kita bisa melihat dosa orang Israel, yaitu memberontak kepada raja. Waktu itu Absalom memberontak pada Daud. Dia ingin mendapatkan kedudukan Daud. Dia memberontak dan kemudian dikatakan orang Israel itu hatinya condong pada Absalom. Dan setelah Absalom mati, saudara, ada pemberontakan berikutnya yang dipimpin oleh seorang bernama Seba, saudara. Dan dikatakan pada bagian firman Tuhan bahwa orang Israel juga hatinya condong kepada Seba. Saudaraku, dosa selalu membawa pada penderitaan dan kehancuran. Dosa Daud, dosa Israel membawa kepada penderitaan. Dalam konteks ini adalah wabah penyakit sampar. Saudaraku, ingat, dosa itu sangat mematikan dan mengerikan. Dosa itu selalu membawa konsekuensi. Entah hari ini atau esok, entah cepat atau lambat, dosa selalu akan membawa konsekuensi, yaitu penderitaan, kehancuran, bahkan kematian. Hal yang kedua yang saya ingin bagikan adalah anugerah Allah itu begitu besar, saudara. So, di balik penderitaan ini kita bisa melihat Allah yang penuh kasih dan begitu murah hati. Saudara, Allah itu menderita ketika melihat umatnya menderita, saudara. So, seringkali kita berpikir kalau kita jatuh dalam dosa dan kemudian kita menerima konsekuensinya, kita menderita, maka Allah itu di surga akan ongkang-ongkang kaki, kemudian dia ngelihat kita sambil berkata, rasain loh, syukurin, suruh siapa? Kan udah dikasih tahu. Oh saudara, Allah kita bukanlah Allah yang seperti itu, saudara. Saya membayangkan Allah itu seperti seorang ayah, seorang bapak yang ikut menangis, ikut menderita ketika melihat anaknya menderita. Ketika ada seorang anak jatuh karena kenakalannya, dia dibawa ke rumah sakit, dia dijahit, dia menjerit-jerit. Sudah seorang ayah yang normal, ketika melihat anaknya nangis, jerit-jerit, dia pasti akan sangat juga kesakitan, menderita melihat penderitaan anaknya. Mungkin dia akan pukul-pukul dinding, gak tahan melihat penderitaan anaknya. Walaupun sebetulnya anaknya jatuh karena kenakalannya, saudara. Saudara, seperti itulah Bapak kita di sorga, saudara. Waktu kita jatuh, kita menerima konsekuensi kita kesakitan. Tapi Allah juga ikut merasakan penderitaan itu. Allah juga menangis bersama dengan kita. Saudara, Ia penuh kasih. Dia penuh rahmat pada setiap kita orang berdosa. Maka benar apa yang dikatakan Mazmur 103. Tidak dilakukannya kepada kita setimpal dengan dosa kita, dan tidak dibalaskannya kepada kita setimpal dengan kesalahan kita. Tetapi setinggi langit di atas bumi, demikian besarnya kasih setianya atas orang-orang yang takut akan Dia. Sejauh timur dari barat, demikian dijauhkannya daripada kita pelanggaran kita. Seperti Bapa sayang pada anak-anaknya, demikian Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Saudara, bagi saya yang paling menarik daripada perikop ini adalah babak akhir daripada kisah ini, saudara. Di mana tulah itu berakhir. Saudara, Alkitab mencatat bahwa tulah itu berakhir di dekat Yerusalem, di ladang milik Arauna, orang Yebus. Atau di Tawarik nama lain Arauna itu adalah Ornan, orang Yebus. Dan ladang Arauna atau ladang Ornan ini terletak di tanah Moria. Saudara, Alkitab mencatat hanya 2 kali tanah Moria disebut, saudara. Kejadian 22 ayat 2, waktu itu peristiwa Abraham mempersembahkan Ishak, firman Tuhan, ambillah anakmu yang tunggal itu yang kau kasihi, yakni Ishak, pergilah ke tanah Moria dan persembahkanlah dia di sana sebagai korban bakaran pada salah satu gunung yang akan kukatakan kepadamu. 2 Tawarik 3 ayat 1. Waktu itu Salomo mau membangun bait Allah. Salomo mulai mendirikan rumah Tuhan di Yerusalem di Gunung Moria, di mana Tuhan menampakkan diri kepada Daud ayahnya di tempat yang ditetapkan Daud
yakni di tempat pengirikan Ornan, orang Yebus itu. Dan tahukah saudara, di tanah itu juga ratusan tahun kemudian Tuhan Yesus disalibkan. Nampak seperti kebetulan, bukan? Tapi yakinlah saudara, itu bukan kebetulan. Sama sekali bukan kebetulan. Ini adalah sebuah pesan yang sangat kuat mengenai kasih Allah, anugerah Allah yang begitu besar, saudara. Rangkaian kisah di tanah Moria menggambarkan kasih Allah yang amat sangat besar kepada manusia yang berdosa. Melalui peristiwa Allah menyediakan domba untuk menggantikan Ishak yang akan dikorbankan. Sebetulnya Allah sedang menjanjikan domba yang sempurna yang akan menggantikan dosa umat manusia. Melalui peristiwa Sampar yang membunuh 70.000 orang lebih dalam waktu kurang dari 3 hari. Sebetulnya Allah sedang ingin mengingatkan betapa mengerikannya dosa, betapa mengerikan dan mematikannya dosa manusia. Melalui pembangunan Bait Allah di zaman Salomo, Allah sedang menunjukkan bahwa Allah begitu rindu, begitu ingin dekat dengan manusia. Dan puncak dari semua kisah itu, 2000 tahun yang lalu, anaknya yang tunggal, Yesus Kristus, datang untuk menepati janji, menepati kasih yang dinyatakan itu dengan mati di atas kayu salib sebagai domba Allah yang sempurna untuk saudara dan saya. Sudah beberapa tahun yang lalu ada seorang pemuda yang terlilit hutang yang sangat besar. Saudara, dia punya hutang yang banyak karena dia ditipu oleh rekan kerjanya. Rupanya saudara, sebelum memulai usaha bersama dengan teman yang menipunya ini, orang tua daripada pemuda ini sudah ingetin anak muda ini. Orang tuanya bilang, jangan nak, dia bukan orang yang baik, dia bukan orang yang jujur, kamu nanti ditipu. Tapi saudara, karena pemuda ini begitu tergiur dengan keuntungan yang dijanjikan yang begitu besar, akhirnya pemuda ini gak denger apa kata orang tuanya, dan akhirnya dia menaruh semua uangnya, dia menginvestasikan semua uangnya untuk bisnis ini. Dan beberapa lama betul apa yang dikatakan orang tuanya terjadi. Temannya lari membawa uang, bahkan bukan cuma itu, temannya meninggalkan hutang yang sangat besar kepada pemuda ini untuk dibayar. Sudah, pemuda ini dikejar-kejar oleh penagih hutang. Dia begitu frustrasi, begitu stres. Dia bingung, dia harus bagaimana. Beberapa kali dia sempat berpikir untuk membunuh diri karena masalah yang begitu besar ini, saudara. Tapi saudara, dia memutuskan untuk datang kepada orang tuanya. Dia menceritakan kepada orang tuanya. Orang tuanya bukan orang kaya, saudara. Orang yang pas-pasan, sederhana, dan sudah tua. Kalau saudara jadi orang tuanya, pemuda ini kembali dengan masalah yang begitu besar, padahal udah dikasih tahu, apa yang akan saudara lakukan? Mungkin sebagian kita akan marah dan bilang, tuh kan, udah dibilangin jangan. Sekarang gimana? Tuh kan, rasain kamu. Tanggung urusanmu sendiri. Sudah, mungkin sebagian orang akan berpikir seperti itu, sudah, karena begitu jengkel, begitu kesel. Udah dibilangin, tapi kok gak nurut. Tapi saudara, berbeda dengan orang tua ini. Walaupun mereka bukan orang kaya, walaupun mereka bukan orang terpelajar, walaupun mereka sudah tua dan renta, orang tua ini menangis bersama dengan anak ini dan berkata, ayo kita hadapi bersama. Ayo kita hadapi bersama. Sudah, orang tuanya memutuskan untuk membantu anak ini mencicil hutangnya. Sampai bertahun-tahun kemudian hutangnya lunas. Sudah, bukankah itu juga yang sebetulnya terjadi dalam kehidupan setiap kita sebagai orang-orang Kristen, saudara? Berulang kali Tuhan bilang sama kita, jangan nak, jangan, kamu bakal menderita kalau lakukan itu. Jangan nak, berhenti nak, kamu akan hancur kalau melakukan itu. Tapi saudara, kenikmatan dosa begitu menggiurkan sampai kita gak dengar apa kata Tuhan. Kita melawan Tuhan, kita lakuin apa yang kita mau. Dan akhirnya betul terjadi, kita jatuh, kita menderita, kita kesakitan, kita hancur, saudara. Kita frustrasi, kita gak bisa apa-apa. Dan akhirnya kita memutuskan untuk kembali kepada Bapa kita. Dan apa yang terjadi, saudara? Waktu kita kembali kepada Bapa, apakah dia marah? Apakah dia memaki kita? Apakah dia berkata, tuh kan udah dibilangin jangan?
Enggak, saudara. Bapa akan memeluk kita, menangis bersama dengan kita, karena dia ikut merasakan penderitaan. Dia ikut susah dengan apa yang kita alami, saudara. Itulah Bapa kita. Bapa yang penuh kasih. Bapa yang penuh dengan kemurahan pada kita anak-anaknya. Sudah bila masa-masa penderitaan karena corona ini justru membawa kita kepada pertobatan kepada Allah, saudara. Saudara, kalau masih ada dosa-dosa yang masih kita pegang, saudara, entah itu kesombongan, entah itu hawa nafsu, entah itu keserakahan, entah itu kemalasan, entah itu ketidakjujuran, saudara. Saudara, mari dalam momen ini kita lepaskan. Karena dosa selalu membawa kita kepada penderitaan. Karena dosa selalu membawa kita kepada kehancuran. Karena dosa selalu membawa kita kepada kematian kekal. Tapi saudara, bukan cuma berhenti sampai dia meninggalkan dosa kita. Berpalinglah saudara kepada Allah. Datanglah kepada Yesus. Dia penuh kasih. Dia tidak akan menyalahkan kita. Dia tidak akan maki kita atas apa yang kita lakukan. Dia akan memeluk kita, memulihkan kita. Kiranya di masa-masa menderita ini, kita justru semakin mengerti kasih Allah yang sangat besar. Dosa kita besar, tapi kasih Allah jauh lebih besar daripada dosa kita. Tuhan Yesus memberkati.